Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Dwi Anggreni dengan NPM 20510200027 dari Prodi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan mereview jurnal Tahsin dan Tajwid untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Tahsinul Quran. Jurnal yang saya akan review berjudul Paduan Praktis dan Lengkap Tahsin Tajwid Tahfiz untuk Pemula, dari Raisa Maula, Ibnu Musyad, dan Isa Badrullah, yang diterbitkan Laksmana, Yogyakarta, 1 Oktober 2019. Oke, langsung saja. Review saya tentang jurnal yang saya bahas kali ini tentang pengenalan taswin tilawah untuk pemula. Jadi, taswin itu berasal dari kata hasana yuhasinu taswin, yang berarti memperbaiki, mempercantik, membagus, atau menjadikan lebih baik daripada sebelumnya. Sedangkan tilawah berasal dari kata tala yatlu tilawatan, yang berarti bacaan. Secara istilah, tilawah ialah membaca Al-Quran dengan jelas dan berhati-hati sehingga seseorang lebih mudah dan memahami makna ayat yang dibaca. Selanjutnya yang saya review yaitu manfaat tahsin tilawah. Jadi manfaat tahsin tilawah itu ada beberapa manfaat. Yang pertama itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Yang kedua yaitu makna Al-Qur'an lebih mudah dihayati. Sudah terdapat dalam Al-Qur'an surat Syad ayat 29. Dan yang ketiga, pahala yang diperoleh sangat banyak. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang keempat ialah digolongkan orang yang mulia dan sebagainya. Dan selanjutnya mengenal sifat-sifat huruf, yaitu cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama sifat lazimah adalah sifat memiliki lawan kata atau kelebihan dari huruf lainnya. Contohnya itu hams, nafas keluar, hams, dan zar, nafas tahan, zar. Selanjutnya rakwah, suara keluar, rakwah, dan zidah, suara tertahan, zidah. Jadi rakwan itu melepas suara dengan leluasa dan meluangkan tekanan pada makroj. Sedangkan zidah yaitu menahan suara dan menguatkan tekanan pada makroj. Selanjutnya istilah. Lidah terangkat, dan istifal, lidah merendah, istifal. Istilah itu mengangkat sebagai besar lidah ke rongga dengan suara tebal. Sedangkan istifal merendahkan sebagai besar lidah ke dasar mulut dengan suara tipis. Selanjutnya ihad, lidah menempel, ihad. Dengan infitah, lidah terlepas, infitah. Jadi kalau ihad, lidah menempel ke langit-langit atas mulut, ihad. Sedangkan infitah, lidah terlepas atau tidak boleh menempel ke langit-langit atas mulut, infitah. Selanjutnya izlaq, ringan diucapkan, izlaq. Dengan ishad, berat diucapkan, ishad. Kalau
Idhlaq mengucapkan dengan ringan atau mudah, idhlaq. Sedangkan ishat mengucapkan dengan berat atau tertahan, ijhat. Yang kedua, sifat aridhah. Yang pertama, syafir, bersiul, syafir. Syafir mengeluarkan suara tambahan seperti suara siulan, burung atau binatang. Syafir. Yang kedua, kolkolah, memantul. Jadi kolkolah memantulkan dengan jelas dan menguatkan tekanan pada makroj saat huruf-huruf kolkolah sukun atau diwakafkan. Yang ketiga, lin, lunak. Jadi lin mengucapkan dengan ringan atau lunak saat huruf-huruf lin yang sukun didahului harokat fathah. Yang keempat, inhiraf, condong, inhiraf. Inhiraf mengucapkan dengan sedikit miring dan makroj aslinya sehingga menyentuh makroj huruf lain. Yang selanjutnya, tarkir, mengulang-ulang, tarkir. Jadi tarkir itu menggetarkan ujung lidah dengan tidak berlebihan. Tarkir. Selanjutnya, tafashi, meluas, tafashi. Tafashi meratakan angin di rongga mulut, tafashi. Selanjutnya, istihlat, memajang. Istihhalah, memanjangkan suara dari tepi kanan dan kiri pemula pangkal lidah sehingga ujung lidah lalu menahan sebentar. Istihhalah. Selanjutnya, membaca nun sukun atau tanwin dengan benar. Yang pertama ada izhar. Izhar secara bahasa artinya terang dan jelas. Secara istilah, izhar adalah pengucapan nun sukun, nan atau tanwin dengan terang dan jelas ketika bertemu salah satu huruf halqi. Contohnya nun sukun man, mana, bi, minnaha, minnahaitsu, almunhani khotu, an'amta, min khairi. Sedangkan bacaan tanwin yaitu kullun amana, sirrun hamin, alimun hakim, zaroti habirin, hakil kun alayya, rahimuk haribun. Dan selanjutnya yaitu idgham. Idgham ada dua, yang pertama idgham biguna dan idgham bila guna. Jadi idgham biguna itu artinya memasukkan atau melebur. Bigunah artinya dengan bangun. Idgham biguna adalah melebur suara nun sukun atau tanwin. Sedangkan idgham bila guna artinya melebur tanpa dengung atau maksudnya memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara yang mendengung. Hukum bacaan tersebut berlaku jika nun atau tanwin bertemu huruf lam dan ro. Dan mungkin itu saja yang bisa saya review tentang jurnal yang saya temui. Dan dari sisi baik buruknya menurut saya dari jurnal ini, dari sisi baiknya jurnal ini diajarkan pengucapan huruf-huruf hijaiyah, dipaparkan pembelajaran
nun sukun atau tanwin dengan benar dan pengenalan idgham. Sedangkan kurangnya dari jurnal ini, kurangnya itu kurang luas, mencantumkan contoh yang ada di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat apa, ayat berapa, apa itu belum lengkap, dan sebaiknya agar kita lebih mudah kita mencari Al-Quran setelah melihat contoh yang ada di jurnal ini. Sekian dari pemaparan review jurnal saya. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.